Kalau sholat-sholat yang tatawuf tidak pakai waktu, kapan saja. Panjenengan sholat malam itu boleh berapa saja, tidak harus 11. Kok belum subuh, tambah lagi 2 rakaat. Masih ada waktu lagi, belum subuh, tambah 2 rakaat lagi, boleh. Namanya sholat sunnah tatawuf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti panjenengan akan dibimbing, diberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Yang bimbing siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Surat Al-Baqarah 153 sama. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kamu semua kepada Allah, bisabri wassalat, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu satu. Jadi perbanyak sabar, perbanyak sholat, dan tingkatkan kualitas sholat. Sholatnya ditingkatkan kualitasnya. Sholat yang berkualitas, sholat yang bagaimana Bu? Khusyuk. Sholat yang khusyuk itu sholat yang berkualitas. Kalau ditanya, Ibu jenengan terakhir sholat khusyuk kapan? Kapan Bu jenengan terakhir sholat khusyuk? Tadi subuh khusyuk apa betul? Karena sholat khusyuk itu susah, maka harus ditanya. Jenengan kira-kira sholat khusyuk terakhir kapan? Tapi sholat subuh Pak, saya ingat dompet Pak, belum saya masukkan gitu. Pikirannya kemana-mana, berarti tidak khusyuk. Khusyuk itu bukan tidak mendengar apa-apa, tapi tidak khusyuk itu pikirannya kemana-mana gitu. Mikir yang ingat yang lain-lain, itu kerjaannya setan itu. Jadi kita digoda supaya ingat ini. Sebelum sholat tidak ingat, setelah sholat Allahu Akbar, oh ya Allah, tak coba kene. Masya Allah, itu setan itu. Setan itu luar biasa itu. Jadi kalau sholat, Pak Jero bisa ingat gitu. Yang tadinya tidak ingat itu bisa ingat gitu. Maka cara untuk mengingat sesuatu, sholat dulu. Sholat Allah Akbar. Nah, sekali kan kualitas sholat, khusyuk. Khusyuk itu konsentrasi. Pikirannya konsentrasi menghadap Allah. Caranya ya bacaan-bacaan sholat itu diikuti artinya. Jadi kalau baca sholat Allahu Akbar dalam hati, Allah Maha Besar. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan aku minal khotoya dosaku. Allahumma ba'id baini min khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seperti itu menjauhkan antara timur dan barat. Diterjemahkan. Jadi bacaan-bacaan sholat itu diterjemahkan, diikuti oleh pikiran kita, sehingga pikiran kita konsentrasi kepada bacaan sholat, seperti kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga konsentrasi. Nah, persoalannya bacaan-bacaan sholat belum ngerti artinya, itu masalah itu. Kalau belum ngerti artinya masalah, itu susah untuk khusyuk. Kalau panjenengan nggak ngerti bacaan sholat, nggak ngerti artinya bacaan sholat, susah untuk khusyuk. Maka kalau ingin khusyuk, bacaan-bacaan sholat di samping hafal, ngerti artinya. Nah, yang belum hafal nanti cari buku, dibeli atau difotokopi, pinjam fotokopi, terus dihafal. Kira-kira setahun hafal betul. Jadi kan ngapal di bacaan sholat setahun hafal betul sama artinya. Insya Allah hafal. Insya Allah. Ini semua nih ya,
ibu-ibu yang di masjid sini, yang tidak hafal ayat kursi sinten? Kenapa panjenengan hafal ayat kursi? Karena diulang-ulang. Menurut penelitian, ayat kursi itu diulang oleh umat Islam. Setiap orang sudah mengulang 350 kali. 350 kali. Maka hafal. Nah, kalau sholat diulang 1 tahun, 1 tahun itu kan berarti 365 hari. Hafal kalau betul? Hafal insya Allah. 1 tahun itu kan 365 hari. Panjenengan setiap hari diulang. Insya Allah hafal. Nanti tahun berikutnya sudah tidak perlu hafal lagi, sudah hafal. Nah, itulah nanti yang menjadikan kita bisa sholat khusyuk. Duduk di antara 2 sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warhamni wahdini warzuqni. Allahumma firli, ampuni aku ya Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wajburni, sempurnakan aku ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Wahdini, bimbinglah aku ya Allah. Warzuqni, berikan aku rezeki. Itu kalau diikuti bisa usul. Ajarnya mau minta apa coba? Itu ada semua di situ. Minta semua, ada semua di situ. Mau minta diangkat derajatnya. Pak, ya Allah, saya kerja sudah 20 tahun jadi karyawan terus. Saya mohon ya Allah diangkat jadi kepala kantor. Gimana kok? Angkat derajatku ya Allah, biar jadi kepala kantor. Angkat ya Allah derajatku, biar duitnya lebih sedikit lah gitu, dari yang lain. Angkat derajatku, wajibku sempurnakan pribadiku ya Allah. Wahdini, bimbinglah aku ya Allah. Warzuqni, berikan aku rezeki. Komplit untuk sholat itu, duduk di antara 2 sujud. Nah, kalau ngerti artinya bisa khusyuk. Nah, pulau panjenengan sebenarnya sudah biasa khusyuk. Tapi kalau nonton TV, bisa khusyuk. Nah, mestinya khusyuknya nonton TV dibawa ke sholat sehingga sholatnya bisa khusyuk. 1. Menghadapi masalah itu dengan cara sabar dan perbanyak sholat. Tingkatkan kualitas sholat. Sholat terus pepet. Istilah saya pepet Gusti Allah, pepet terus dengan memperbanyak sholat. Insya Allah nanti diberi jalan keluar. Allah itu maha kasih, maha rahmat. Yang bermaksiat saja masih diberi rezeki, masih diberi sehat. Masa kita yang rajin ibadah tidak diberi rezeki, tidak diberi kesehatan? Pasti. Yang kedua, jalan keluar kalau kita diberi masalah, diberi ujian, diberi musibah, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu berusaha menjalankan perintah-perintah Allah semuanya. Bertakwa itu berusaha menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Larangan Allah itu dari mulai yang makruh, terus haram, terus yang remeh-remeh. Nah, yang panjenengan belum jelas ini haram apa halal, nggak jelas. Nah, itu tinggalkan aja. Tak mayai juga, tinggalkan yang ragu-ragu.
Yang ragu-ragu tinggalkan. Nanti kalau sudah jelas, oh ini halal, tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata haram, panjenengan sudah meninggalkan. Ya, itu. Terus yang diperintah dari mulai yang wajib, kemudian yang sunnah, sampai yang boleh. Yang boleh, oh, ini boleh dilakukan, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau yang makruh ditinggalkan, sebaiknya ditinggalkan. Yang haram apalagi, kemudian yang subhan. Subhan itu ragu-ragu jenengan tidak jelas. Itu takwa. Takwa itu berusaha menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Hukumnya apa? Makruh, tidak usah. Hukumnya apa? Haram apalagi, tidak usah. Hukumnya apa? Sunnah, usahakan, lakukan. Hukumnya apa? Wajib, usahakan sekeras-kerasnya, harus bisa melakukan karena hukumnya wajib. Hukumnya apa? Mubah, yang berarti boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, kalau sudah bertakwa, masya Allah, kalau sudah bertakwa, Al-Quran membanjiri kita. Minimal di dalam surat At-Tolak sama Al-Baqarah ada 5, ada 6 apa 5? 1. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. 1. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, akan dijadikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Itu janji Allah. Makanya kalau janji Allah yakin apa betul? Harus yakin. Yakinnya yang mantap. Yaj'al lahu makhraja. Surat At-Tolak ayat 2. At-Tolak itu ayat cerai, ayat tentang perceraian, tapi isinya tentang takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan dijadikan jalan keluar, makhraja, ya, jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rizki dari tempat-tempat yang tidak pernah panjenengan pikirkan. Tidak panjenengan perkirakan. Enggak tahunya kok saya dapat dari sini. Enggak tahunya saya dapat dari sini. Ada lagi yang insya Allah luar biasa itu. Panjenengan ada orang utang yang sudah lupa, tahu-tahu bayar. Ya Allah, tidak pernah terpikirkan dia mau bayar. Tapi mau rezekinya panjenengan hari itu datang bayar. Panjenengan kaget juga, ya Allah, tidak pernah terpikirkan karena sudah bertahun-tahun dia tidak pernah bayar, tidak ada kabarnya. Nah, itu termasuk rezeki yang tidak diduga-duga. Kemudian yang ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayat keempat. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, dijadikan baginya, min amrihi, dari urusan-urusannya, yusra, kemudahan. Urusan-urusannya itu dimudahkan sama Allah. Urus ini gampang, urus ini gampang, urus ini gampang, urus ini gampang. Tidak ada yang sulit. Itu janji Allah. Bukan saya, bukan Pak Uzali, tapi janji Allah itu. Surat At-Tolak ayat 4. Ayat 4. Yang tadi ayat 2 dan 3. Yang ini ayat 4. Kemudian ayat kelimanya, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhib lahu ajra. Ayat 5. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dihapus dosa-dosanya, dilipat gandakan pahalanya. Dihapus dosa-dosanya, dilipat gandakan pahalanya. Senang apa betul? Masya Allah. Jangan dosa ini akan apa sedih.
dihapus kan apa gitu? Masya Allah. Dosanya dihapus orang senang ya keliru. Dosanya dihapus sama Allah. Senangnya luar biasa. Terus tidak hanya itu, wa yu'dzib lahu ajra, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima. Nah, yang menarik Al-Baqarah 282. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan kamu akan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertakwa, kita akan diajari, dimulang, ya, bahasa gampang itu dimulang sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga panjenengan itu gampang menerima ilmu gitu. Yang lain masih mikir, masih belum paham, jadi sudah paham gitu. Sudah paham, dan pahamnya itu melebihi orang lain gitu. Orang lain pahamnya baru 5, panjenengan sudah 10. Kenapa? Karena panjenengan dimulang sama Allah. Wa yu'allimukumullah. Jadi kalau ada orang cerdas, orang pinter banget itu, kenapa ini? Karena diajari sama Allah. Wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau anak sekolah ingin cerdas, ingin pinter, itu dianggap di samping belajar, dia berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah Pak Habibie, Anda sudah pernah dengar belum? Pak Habibie itu sekolah di Jerman. Itu tahun pertama sampai tahun kedua itu rankingnya 3 terus. Ranking 3. Nah, ranking 1-nya itu Yahudi. Orang Yahudi, ranking 1, ranking 2 itu orang Yahudi. Agamanya Yahudi. Pak Habibie Islam, ranking 3 terus. Akhirnya tanya, Pak Habibie ini tanya, jangan kok bisa ranking 1 terus, itu rahasianya apa? Rahasianya apa? Tanya gitu Pak Habibie. Terus dijawab sama Yahudi ini, jujur Yahudi ini, rahasia saya kalau jam 3 malam saya bangun, mandi, terus saya pakai pakaian yang bagus, saya kasih wangi-wangi, terus saya baca Quran. Lu antum kan Yahudi kok baca Quran? Ya Quran itu hebat, baca Quran. Kata Habibie, ya mestinya saya orang Islam mestinya itu. Akhirnya sejak itu Pak Habibie kalau tengah malam bangun, mandi, pakai baju wangi, terus pakai wangi-wangian. Nah, tidak hanya baca Quran, sholat dulu kan, sholat tahajud dulu, karena orang Islam kan sholat tahajud dulu, baru baca Quran. Sejak itu Pak Habibie ranking 1 terus sampai lulus. Panjenengan kalau nggak percaya, buka buku sejarah kehidupannya Pak Habibie. Nah, sudah dicetak itu, ada bukunya. Atau bibliografi ya, bahasa Indonesia-nya bibliografi Habibie ya. Coba buka, beli, cari di internet atau beli bukunya, baca. Nanti ada kisah gitu. Pak Habibie bisa ranking 1 kenapa? Karena beliau meniru Yahudi. Justru ya dia gitu. Wah, ini mestinya saya ini, bukan kamu katanya. Nah, maka karena dia Islam, Pak Habibie bangun malamnya tidak hanya baca Quran, tapi ditambah sholat tahajud. Maka bisa pinter gitu. Nah, itu termasuk ayat ini. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka kamu akan diajari, akan dimulang sama Allah Subhanahu wa taala.
wallahu ala kulli syai'in alim. Tunggu. Menghadapi musibah, menghadapi masalah, menghadapi ujian dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu. Masalahnya semakin kencang, takwanya semakin kencang. Jadi orang bertakwa itu bukan tidak punya masalah. Orang bertakwa juga tetap punya masalah, tapi akan ditolong sama Allah, akan diberi jalan keluar sama Allah, akan dimudahkan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan akan diajari cara menyelesaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikir apa betul? Masalahnya panjangnya berat atau enteng? Ini jalan keluarnya itu. Pasti orang hidup pasti menghadapi itu. Ya. Kemarin ada yang tanya di Masjid At-Taqwa, Pak, saya tidak pingin yang tinggi-tinggi lah Pak. Loh kenapa? Karena kalau tinggi-tinggi nanti ujiannya juga besar. Buktinya para nabi itu ujiannya paling berat. Maka saya biasa-biasa saja lah, imannya biasa-biasa saja, supaya ujiannya juga biasa-biasa saja. Benar apa benar? Kalau ada yang berpikir begitu, benar enggak? Terus saya tanya, Mas, ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kalau ujian kemiskinan menyenangkan tidak? Tidak. Ujian kekayaan menyenangkan apa betul? Menyenangkan. Iman jenengan tambah dulu. Dipuji dengan banyak duit, senang apa betul? Padahal jadi wong kaya sama kalaman, paling sugih sama kalaman, senang apa betul? Jadi ujian itu ada yang menyenangkan. Tidak, ujian itu tidak harus menyusahkan, tapi ada yang menyenangkan. Kita diuji dengan yang menyenangkan, ya tetap senang dulu walaupun diuji. Gitu. Seperti orang Turki kemarin saya baca ya, orang Turki ini kaya sekali, dia senangnya ngurusi anak yatim. Pokoknya ada anak yatim diurusi sekolahkan, diurusi sekolah. Ribuan anak yatim yang disekolahkan dia, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi macam-macam. Satu ketika ulang tahunnya dia dicegat tuh di jalan, dicegat sama anak-anak yang dibiayai itu, anak-anak yatim yang dibiayai, dicegat di jalan, terus dirayakan hari ulang tahunnya. Dicegat itu, nangis beliau, nangis beliau. Gak menyangka saya akan dimuliakan seperti itu. Dicegat, masih naik mobil, dicegat sama anak-anak itu. Terus macam-macam acaranya, luar biasa sekali, sampai beliau nangis. Nah itu diuji dengan kekayaan, beliau berhasil gunakan kekayaannya untuk membiayai, membimbing, mengurusi anak-anak yatim. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, karena sudah 6:30 panjenengan mau kerja. Yang ketiga kata Allah dalam Al-Quran, kalau menghadapi masalah, di samping sabar dan sholat, kemudian bertakwa, yang ketiga bertawakal. Kalau menghadapi masalah, bertawakal. Tawakal itu apa? Indonesia ini pasrah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tawakal itu pasrah
Tawakal itu gimana? Orang tawakal itu yang bagaimana? Cirinya apa? Orang tawakal itu satu, selalu ikhtiar, tidak pernah putus asa untuk ikhtiar. Ikhtiar ini masalahnya begini, pikir ya jalan keluarnya gimana? Ikhtiar, terus usaha biar bisa keluar dari masalah. Satu, terus tetap berdoa, terus berdoa. Doa yang paling lengkap apa kemarin? Sholat. Doa yang paling lengkap itu sholat. Maka terus sholatnya diperbanyak. Terus kemudian pertamanya dia ikhtiar, cari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Terus perbanyak berdoa dengan memperbanyak sholat. Yang ketiga, kalau usahanya berhasil, bersyukur. Ini orang tawakal. Usahanya berhasil, bersyukur. Kalau usahanya gagal, sabar. Nah, itu tawakal. Tawakal itu ikhtiar, tetap berdoa kepada Allah, diiringi dengan doa. Kalau usahanya berhasil, bersyukur. Kalau usahanya gagal, sabar. Tidak putus asa. Ulangi lagi usahanya, evaluasi. Apa ini kesalahannya di mana? Kok saya bisa gagal? Evaluasi, diulangi lagi. Begitu terus, tidak pernah putus asa. Itu tawakal. Kalau sudah begitu, apa kata Al-Quran di dalam surat At-Tolak ayat 3? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau ada orang yang bertawakal, fahuwa hasbuh, maka segala kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebutuhannya akan dicukupi. Jadi kan butuh apa? Coba butuh apa jadi kan? Tawakal itu nanti akan dicukupi. Jadi kan butuh mobil betul. Oh Pak, saya 5 tahun lagi butuh untuk menguliahkan anak. Insya Allah akan dicukupi. Allah tahu kebutuhan panjenengan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu Allah tahu. Lebih tahu dari panjenengan. Lebih tahu dari panjenengan. Maka yakin saja bertawakal kepada Allah, maka kebutuhan panjenengan akan dicukupi. Ada orang tua itu anak pertama mau dipondokkan, terus dia keliling cari informasi tentang pondok, bayarnya berapa, gimana. Setelah tahu sebulan bayarnya sekian, terus dia mikir, ini anak saya 5. Kalau yang pertama mondok, nanti yang kedua minta mondok, yang ketiga minta mondok, yang kira-kira mampu dan saya. Akhirnya bismillah, anak pertamanya dipondokkan, jreng. SD, lulus SD, mondok langsung. Waktu anak yang kedua 2 tahun berikutnya mau mondok, sudah mikir-mikir, anaknya 2 minta mondok lagi. Ditarik-tarik sama Mbak Yunya sama kakaknya. Tahu-tahu ada rezeki datang. Ya Allah, akhirnya yang kedua jalan. Anak ketiga ada saja rezekinya, jalan lagi, mondok lagi, sampai 5-5-nya mondok semua. Masya Allah, 6 tahun masing-masing. Itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus yakin Bu. Kira-kira kalau yakin kita itu terpengaruh sama hasil apa tidak? Panjenengan yakin karena berhasil. Seandainya panjenengan lakukan tapi tidak berhasil, kira-kira masih yakin apa betul? Maka yang namanya yakin jangan sampai terpengaruh oleh hasil. Berhasil tidak berhasil tetap yakin. Yakinnya 100%.
Itu namanya tauhid, itulah namanya akidah. Jadi hasil tidak hasil tetap yakin, pokoknya lakukan. Kalau tidak berhasil di dunia, akan berhasil nanti di akhirat. Pasti. Sukses itu pasti. Tapi bisa suksesnya di dunia, bisa suksesnya ditunda, bisa suksesnya nanti di akhirat. Tidak sukses hari ini, tapi 15 tahun yang akan datang. Tidak hari 15 tahun yang datang, putra-putrinya jangan yang sukses. Kalau putra-putri yang sukses, panjenengan akan sukses nanti di surga Allah Subhanahu pasti dapat. Nah, oleh karena itu yakinnya harus 100%. Gitu. Saya kira itu Bu, sudah lebih 10 menit. Mohon maaf ya, yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa ditangkap dan ibu-ibu punya kekuatan iman yang luar biasa sehingga bisa 3 itu, mengatasi diri sendiri, mengatasi orang lain, mempengaruhi orang lain dan menghadapi musibah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.